Halo, apa kabar Sobat Uta? Senang sekali saya Made Ramadan akan menemani Anda di dalam program Uta Bicara. Talk show-nya Uta 45 Jakarta, berbagai masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Hari ini kita akan membahas mengenai tema yaitu manajemen aparatur sipil negara. Bersama dengan narasumber kita yaitu ada Dr. Firman Esos MA selaku dosen UTA dan juga pakar politik dan kebijakan publik. Selain itu ada juga Bapak Hendra Wijayanto Esos MSI selaku Kaprodi Administrasi Publik dan juga pakar manajemen kepegawaian negara. Boleh salam terlebih dahulu Pak, barangkali ke para penonton. Oke, izin Bapak, kita lebih santai dan lebih ini saja, kita berbicara tentang ASN atau aparatur sipil negara gitu. Yang menariknya adalah kemarin saya membaca bahwa ada kenaikan gaji gitu, ASN gitu, yang kemudian mungkin menjadi angin segar untuk para aparatur sipil negara ini. Nah, berbicara tentang ASN ini, menurut Bapak nih, jenis ASN di Indonesia itu seperti apa? Karena banyak kali, seringkali orang tuh salah kaprah itu membedakan antara PNS dan ASN. Barangkali monggo dari Bapak Firman terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pertama-tama untuk menjelaskan ASN mungkin nanti ditambahkan. Tapi paling tidak, kalau bicara tentang ASN, undang-undang terbaru itu kan ada dua ya. Jadi P3K juga termasuk ASN. Jadi ASN itu ada dua. Jadi ada PNS sendiri, ada P3K sendiri yang saat ini rame-rame karena memang isunya tahun ini terakhir ada pegawai honor ya, kontrak dan lain sebagainya. Nah, kemudian dibuatlah undang-undang untuk mengatur itu soal kesejahteraan dan lain sebagainya. Paling itu, tapi nanti saya mau bicara sebenarnya nggak pada banyak aspek soal ASN ya, karena tahun ini kan tahun politik. Diminta untuk ASN itu bisa netral. Tapi paling tidak banyak sekali kita lihat hari ini, kondisi politik hari ini yang banyak sekali di media dan lain sebagainya itu cenderung yang tidak netral. Nah, kalau saya ingin menyampaikan bahwa ini harus dijaga karena ASN sebagai ujung tombak dari pelayanan publik ya harus memperlakukan masyarakat publik secara utuh dengan netral, termasuk aspek politik misalnya, supaya nanti pemilu yang tinggal beberapa hari ini itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ASN tidak usah ikut-ikutan lah dalam aspek ikut berlaku tidak netral dalam kondisi hari ini, karena itu akan memperkeruh suasana hari ini yang saya kira cenderung damai lah ketimbang kita misalnya isu-isu polarisasi dan lain sebagainya ketimbang isu tahun 2019 dan 2014 lalu. Itu sih harapannya kalau untuk ASN. Baik, luar biasa dan pembukaan yang menyesuaikan ya Pak dengan kondisi hari ini. Barangkali juga dari Pak Hendra, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Firman mengenai bahwa ASN ini ada PNS dan P3K. Barangkali Pak untuk perbedaannya seperti apa gitu? Oh ya, baik, terkait dengan ini ya ASN ya atau aparatur sipil negara, di sini kan memang ASN itu kan terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K. Nah sebenarnya di aturan yang lama, di aturan yang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu memang diatur, memang ada kesenjangan yang memang cukup signifikan antara P3K dengan pegawai negeri sipil. Nah, namun di aturan yang baru di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 ini, nah itu memang aparatur sipil negara baik itu PNS ataupun P3K itu disetarakan. Jadi ibaratnya statusnya itu sama. Jadi baik itu P3K ataupun PNS. Nah, PNS dan P3K ini juga memiliki masa pensiun. Nah, masa pensiunnya kalau pegawai negeri sipil istilahnya itu pensiunnya mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Negara.
kemudian terkait dengan P3K ini ya memang pemerintah mengatur sendiri di situ memang ketentuan batas umurnya yang menduduki posisi jabatan tinggi itu batasan umurnya 60 tahun. Sedangkan untuk yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi itu batasan umurnya sampai umur 50 tahun. Nah, memang di sini memang ada sedikit perbedaan ya terkait dengan PNS dan P3K. Di samping itu juga ketika proses rekrutmen, nah P3K dan PNS ini juga dibedakan. Untuk P3K ini P3K bisa langsung menduduki posisi jabatan tinggi. Nah, sedangkan PNS dia harus meniti karir dari bawah dulu. Nggak bisa langsung dia di posisi yang jabatan yang langsung tinggi. Makanya di situ mungkin ada sedikit perbedaan dalam arti mungkin pendapatan yang diperoleh oleh baik itu P3K ataupun PNS itu sedikit berbeda. Karena kan juga posisi kedudukan yang dari P3K itu yang bisa menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil. Mungkin seperti itu. Oh, baik, baik Pak, luar biasa. Berarti kita boleh katakan bahwa ASN ini berarti termasuk PNS dan P3K, betul Pak? Yang dimana dia adalah sebagai pelayan masyarakat gitu Pak. Nah, berbicara pelayan masyarakat, masih banyak di tengah-tengah publik nih bentuk sorotan yang lebih kepada kurangnya maksimal atau kurangnya profesionalitas yang sering kali terjadi di pelayanan masyarakat, yang dalam hal ini yaitu para pegawai ASN. Barangkali dari Pak Firman untuk gimana melihat daripada kinerja ASN hari ini, dan kemudian apa barangkali ada masukan-masukan untuk ASN ke depan lah gitu dalam meningkatkan pelayanan kerjanya terhadap masyarakat. Oke. Yang pertama, jadi kita bersyukur ya karena hari ini sebenarnya kalau melihat 10 tahun lalu rekrutmen PNS itu jika dibandingkan hari ini kita mengalami progresivitas yang sangat luar biasa ya dari segi karena meritokrasinya sudah jalan. Nah, itu satu. Sebenarnya sudah cukup baik dari sistem rekrutmen CPNS hari ini. Kalau kita melihat itu sudah mulai berjalan dengan baik berapa tahun terakhir ini. Jika dibandingkan berapa tahun lalu, berapa tahun sebelumnya. Dulu rekrutmen CPNS itu kalau tidak ada orang dalam ya kira-kira yang istilah yang ramai hari ini misalnya ordal dan lain sebagainya itu agak sulit ya. Terus harus suap dan lain sebagainya. Kalau melihat hari ini sebenarnya lumayan cukup baik ya. Namun ada beberapa kendala karena memang rekrutmen yang beberapa tahun lalu karena saya selalu menganggap bahwa hasil rekrutmen yang baik akan melahirkan PNS yang baik atau ASN yang baik. Jika dalam rekrutmen dia sudah melakukan suap sedemikian rupa, maka nanti hasilnya pelayanan publik kita juga akan cenderung korup. Misalnya mungkin teman-teman mahasiswa kadang mengurus sesuatu ya harus misalnya KTP misalnya dan lain sebagainya harus mengeluarkan duit supaya cepat. Tidak sesuai dengan SOP misalnya misalnya mengurus KTP kan gratis misalnya atau mengurus izin dan lain sebagainya. Harusnya kan berjalan. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa tapi selalu saja ada celah untuk masyarakat itu mengeluarkan duit karena mau cepat. Nah, ini yang masalah karena sering sekali misalnya dibuat sistemnya nih untuk misalnya mengurus KTP atau KK dan lain sebagainya yang hal-hal yang mendasar saja. Itu sudah nanti cepat selesai, misalnya sehari selesai atau berapa jam selesai. Tapi masih ada misalnya oknum layanan publik kita yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu masih agak dipersulit misalnya. Akhirnya dia harus mengeluarkan. Mungkin dalam konteks DKI tidak banyak ya, tapi mungkin di luar DKI yang kontrolnya kurang dan lain sebagainya, tidak transparansi, tidak memiliki sistem yang baik. Karena misalnya itu kan sekarang sudah baik ya, sudah beberapa sistem meskipun sistem yang dibentuk mungkin ini agak melenceng ya, tapi saya juga sekalian mau menyampaikan bahwa sistem layanan publik itu sudah semakin banyak ya, sudah semakin banyak yang disediakan oleh pemerintah, tapi juga di sisi lain bagus, cuma banyak juga aplikasi-aplikasi layanan yang tidak efektif, malah sudah dibuat
boros misalnya kan harus menggunakan agak APBN, APBD, tapi itu tidak bisa digunakan dengan maksimal oleh masyarakat. Nah ini saya kira poinnya ya, bahwa ini perlu juga diperhatikan karena Menteri Sri Mulyani sudah sempat menyampaikan itu terlalu banyak tuh aplikasi layanan publik, tapi ternyata berapa persen yang digunakan oleh masyarakat. Jangan sampai misalnya dibuat aplikasi yang bagus hari ini tapi tidak relevan lagi digunakan tahun depan. Nah ini kan masalah, membuang-buang uang negara untuk pelayanan publik, ternyata hari ini relevan tapi tidak relevan untuk digunakan eh, apa ke depan. Mungkin teman-teman mahasiswa atau masyarakat di lingkungan itu juga pernah merasakan hal yang sama ya. Ada aplikasi yang di launching misalnya tahun ini sudah cukup baik, tapi kemudian tidak bisa digunakan atau tidak pas untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, ini persoalan-persoalan yang saya kira karena ada juga hubungannya dengan layanan publik, utamanya untuk ASN. Nah, baik, tadi menyambung dari Pak Firman, menarik ini, berbicara juga tentang tantangan lah, seperti itu, di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme masih terjadi. Dan menarik ya, Sobat Uta, menurut IPK yang kemudian indeks untuk mengukur sejauh mana negara itu korupsi masih sering merajalela, Indonesia di tahun kemarin itu mendapat angka 34, stagnan dengan tahun sebelumnya, yang dimana peringkat Indonesia turun menjadi peringkat 100 ke bawah gitu, di antara 180 negara lah gitu. Sehingga ini menunjukkan bahwa korupsi masih sering terjadi di Indonesia. Tapi ada angin segar. Angin segarnya adalah dari Menpan ARB menyatakan bahwa Indonesia ini naik peringkat untuk tata laksana sistem pemerintahan yang berbasis elektronik gitu. Ya tadi menyambung dari Pak Firman gitu tentang bagaimana hambatan-hambatan baik fasilitas dan pelayanan yang terjadi. Nah, kira-kira dengan adanya mulai masuknya digitalisasi ini, apakah kemudian kita bisa melihat ada perubahan-perubahan baru gitu di wajah-wajah ASN di dalam menjunjung tinggi etika profesi dan semacamnya. Mengingat bahwa kinerja mereka hari ini disorot oleh khalayak publik juga. Monggo barangkali dari Pak Hendra untuk kemudian menyikapi dari kondisi yang terjadi sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan adanya perkembangan terkait dengan ASN tadi ya, kalau kita melihat ya memang di Indonesia sekarang memang ASN sudah mungkin kualitasnya ibaratnya dibandingkan dengan kondisi sebelum ASN mungkin pasca Orde Baru misalnya. Nah itu memang kondisinya memang ASN ini sudah mengalami peningkatan yang cukup baik ya. Cuma memang masih ada beberapa mungkin instansi atau kelembagaan di pemerintahan atau mungkin di Indonesia yang memang di situ masih apa ya istilahnya masih mengedepankan ataupun masih mempertahankan nilai-nilai yang sifatnya itu masih apa ya lama, yang mungkin dalam hal itu mungkin bisa mempengaruhi kinerja dari aparatur sipil negara. Nah, tentunya di situ juga terkait dengan adanya saat ini sudah basisnya digital dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya di dalam proses rekrutmen ASN saat ini ya, itu memang kita kan sudah berbasis digital ya. Jadi kalau dulu rekrutmen ASN mungkin pada tahun 2007 atau sampai tahun 2009 itu memang rekrutmennya masih menggunakan cara-cara yang sifatnya itu manual. Jadi ibaratnya rekrutmennya itu masih rentan sekali dengan mungkin rentan sekali bisa disusupi atau mungkin ada mungkin hal-hal yang sifatnya itu mungkin hubungan kekerabatan dan lain sebagainya dengan, atau mungkin ada semacam ada semacam kedekatan. Nah itu bisa mempengaruhi keputusan dari hasil terkait dengan ASN yang nantinya akan dipilih. Tapi sekarang saya melihat bahwa kalau ASN sekarang itu relatif dia lebih kompeten, lebih profesional, karena di dalam ketika ASN tadi sebelumnya itu direkrut, itu memang proses rekrutmennya itu tidak ada semacam komunikasi ataupun tidak ada semacam kesepakatan yang terjadi antara misalnya ASN dengan orang dalam, atau mungkin dalam hal ini mungkin panitia pelaksana. Nah, jadi di sini memang hal tersebut tentunya juga akan bisa mengurangi adanya semacam manipulasi terkait dengan proses rekrutmennya dari seorang ASN tersebut. Nah, maka dari itu di sini mungkin yang mungkin bisa dilakukan
terkait dengan ASN itu sendiri ataupun mungkin peningkatan kinerja. Nah, tentunya di sini mungkin perlu ada semacam pemberian semacam motivasi ataupun pemberian semacam bisa dalam bentuk tunjangan ataupun mungkin pemberian semacam reward and punishment yang memang itu didasarkan kepada sistem merit. Nah, jadi memang benar-benar ASN ini dituntut kinerjanya. Jadi bukan hanya sebatas mereka itu kerja di ruangan saja atau istilahnya santai, tapi mereka juga dituntut untuk bisa lebih profesional dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin seperti itu. Baik Pak Hendra. Nah, barangkali dari Pak Firman melihat kondisi hari ini, digitalisasi, kira-kira apakah kemudian tantangan seperti KKN ini bisa direduksi di kalangan aparatur sipil negara? Ya, sebenarnya kan tujuannya digitalisasi sistem pelayanan publik itu dengan menggunakan digitalisasi itu kan sebenarnya untuk mencegah itu, karena dulu ada yang selalu disebut masyarakat itu kalau bisa di kalau Cepat. bisa kalau bisa diperlama, kenapa mesti harus dipercepat ya, kira-kira gitu. Nah, itu sebenarnya mengapa muncul digitalisasi ini, supaya di sana tujuannya untuk transparansi, untuk lebih efisien, lebih efektif dan lain sebagainya. Jadi ada kesetaraan. Jadi fungsi layanan publik itu kan sebenarnya memperlakukan semua orang secara adil. Kalau dulu misalnya, kalau face to face ada kelemahan dan kelebihan. Kalau orang yang punya status sosial tinggi datang ke kelurahan dan lain sebagainya, kemudian ada masyarakat biasa yang datang secara bersamaan, kira-kira siapa yang paling cepat akan dilayani oleh pegawai kelurahan misalnya? Kan tentu di situ aspek itunya dipertimbangkan. Itu dulu menjadi masalah. Kemudian diperlakukanlah sistem seperti itu supaya layanan publik itu tidak melihat dia datang ke kelurahan untuk mengurus KTP itu pakai mobil mewah dengan masyarakat yang datang kemudian ke kelurahan dengan naik angkutan umum misalnya. Nah, itu sebenarnya tujuannya akhirnya dilakukan, meskipun terlepas dari berbagai kekurangan hari ini. Misalnya sistem itu tidak integrasi. Lalu kita misalnya ada berbagai inovasi. Dulu ngurus izin itu harus datang ke lembaga A, lembaga C, dinas A, dinas A, B, C, D. Sekarang itu kemudian dibuat satu atap misalnya. Satu atap, jadi cukup satu data kantor, semua urusan selesai. Kemudian, ternyata itu masih lama karena harus beberapa pintu. Dibuat lagi satu pintu, namanya kita kenal misalnya PTSP misalnya. Nanti mungkin inovasinya beda lagi. Cukup satu meja saja. Jadi nggak perlu ke berapa pintu, urusan selesai. Nah, hal-hal seperti itu yang saya kira cukup positif di sisi lain untuk layanan publik kita akan jauh lebih baik. Tentu memang tantangan soal godaan-godaan ASN itu selalu ada dan lain sebagainya diminta. Karena kalau misalnya di ASN itu ada struktural dan lain sebagainya, utamanya saya sekali lagi karena ini musim pemilu, pesta demokrasi yang akan kita hadapi bersama, tentu saja ada pilihan-pilihan subjektivitas pimpinan, misalnya maunya siapa yang, saya mungkin nggak terlalu banyak nanti melihat siapa capresnya, tapi paling tidak semoga kita bisa menjaga netralitas itu sehingga pemilu damai bisa terwujud. Jadi siapapun yang terpilih kita dukung secara penuh. ASN saya kira punya komitmen yang sama untuk itu. Menarik nih berbicara korelasi lah pesta demokrasi hari ini dengan pegawai ASN gitu. Tapi sebelum masuk ke itu, saya coba begini, tadi yang saya coba tangkap adalah bahwa terjadi perubahan pola ya. Perubahan dari mana ASN ini hanya pegawai administratif, kemudian mereka menjadi suatu aset gitu. Perubahan menjadi aset yang mesti dikelola. Atau kemudian kita boleh sebut itu adalah human resource development gitu. Nah, pandangan dari Pak Hendra nih, saya kembali ke Pak Hendra nih. Melihat perubahan seperti itu, melihat bahwa ASN ini menghadapi digitalisasi, mereka itu perlu untuk kemudian dikembangkan gitu. Nah, kira-kira ini apakah kemudian dengan adanya perubahan paradigma ini, apakah kemudian ASN ini bisa meningkatkan daripada taraf produktivitas mereka? Oke, terkait dengan ini ya, seorang ASN ya memang
kalau kita melihat ya memang di saat ini kan kinerja ASN itu kan memang eh, cukup disorot ya oleh mungkin oleh masyarakat ataupun mungkin semua kalangan ya. Karena kan posisi kedudukan ASN itu sebagai garda terdepannya dari pemerintah ya ibaratnya. Karena di ASN ini yang nantinya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tentunya ASN itu juga dituntut untuk bisa memberikan semacam segala bentuk upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk mendorong agar proses pelayanan kepada masyarakat itu dapat menuju pelayanan yang prima atau pelayanan yang mungkin berkualitas. Nah, jadi memang di sini eh, perkembangan di ASN sekarang ini memang banyak mungkin kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya di dalam mendorong kaitannya dengan produktivitas dari seorang ASN ya. Nah, karena memang ASN itu menjadi semacam sesuatu yang mereka ini tidak bisa disepelekan. Ya memang kalau kita melihat jumlah ASN di Indonesia ini cukup banyak ya. Khususnya mungkin terbagi menjadi ASN yang ada di pusat dan kemudian ASN di daerah, dan mungkin dari segi jumlahnya pun juga kalau kita melihat memang ASN di daerah itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan ASN yang di pusat. Nah, tentunya kondisi ini mungkin perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya mungkin pemerintah Indonesia dalam mendorong agar jumlah ASN yang sangat banyak ini bisa lebih produktif dan lebih profesional. Karena kalau ASN yang jumlahnya banyak itu tidak dikelola dengan baik, layaknya sebagai human resources development atau sesuatu yang sifatnya itu berharga, aset yang berharga. Nah, itu maka ASN ini juga nantinya juga pasti akan mengalami kemunduran. Kemunduran mungkin baik kaitannya dengan kinerjanya, kemunduran kaitannya dengan eh, apa prestasi ataupun mungkin yang mungkin dia dapatkan. Nah, jadi di situ memang di sini perhatian terhadap ASN khususnya mungkin ASN-ASN yang ini ya khususnya yang memang agak jauh ya dari pusat pemerintahan. Nah, itu juga harus diperhatikan karena semakin ketika seorang ASN tadi itu posisinya jauh dari pusat pemerintahan dan mereka itu merasa kurang diperhatikan, maka otomatis kinerja mereka juga akan istilahnya asal-asalan saja di dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Nah, maka dari itu pemerintah harus benar-benar istilahnya itu merangkul para ASN ini dan memberikan semacam peningkatan kaitannya dengan kompetensi ataupun kualifikasi serta kualitas yang dimiliki dari seorang aparatur sipil negara. Nah, baik. Sobat Uta, ini menarik nih, semakin lama pembahasannya gitu, di mana ASN ini dituntut untuk bisa mengikuti peraturan ya Pak, termasuk bersetia terhadap negara dan semacamnya. Nah, yang tadi tuh yang ingin saya coba tanyakan yang mengenai soal korelasi dengan pesta demokrasi hari ini, yang dimana kita tahu bahwa ASN ini mesti dituntut oleh netral, tadi seperti yang sudah disampaikan. Nah, kemudian tapi karena mereka dipimpin oleh seorang menteri lah yang kemudian kita boleh bilang itu adalah jabatan politik gitu. Ini kan terjadi dilema gitu, mengingat kita ini orang Indonesia ini paling suka ngomongin soal politik gitu ya. Bahasa obrolan sehari-hari lah kalau di tongkrongan gitu. Nah, barangkali Pak Firman selaku yang sebagai pakar di bidang politik gitu. Kemudian hal ini loh, melihat pejabat-pejabat mereka yang kemudian hari ini berkampanye, berkontestasi di politik gitu. Apa tanggapan Bapak? Apakah kemudian ini harus memangnya jabatan itu politik ya di monggo silakan, atau kemudian ini justru akan menjadi pengaruh untuk para ASN ini dalam bekerja gitu? Ya, bagus sekali. Ya, kalau saya melihat ya memang ini penting ya, pejabat publik hari ini itu penting sekali memberikan sebuah teladan ya, karena ya harus sadar bahwa Anda ini selaku pejabat itu hanya sementara, dipercaya oleh rakyat dan lain sebagainya, harus menjadi teladan. Karena kalau pimpinan misalnya kalau saya setingkat menteri dan lain sebagainya, saya tidak bisa memberikan contoh yang baik sebagai teladan yang baik, ASN dibuatnya juga akan ikut. Sangat disayangkan. Ini baru-baru ini berita hari ini, misalnya saya mendengar tadi di radio bahwa ada sekelompok organisasi guru misalnya itu dinyatakan bersalah karena mengkampanyekan salah satu paslon misalnya. Nah, ini kan
sangat mencemari nilai-nilai netralitas seorang pendidik ya di bangsa ini, misalnya di PGRI. Nah itu sangat, karena kita di perguruan tinggi ya, saya selaku pendidik ya sangat menyayangkan perilaku-perilaku seperti itu terjadi di kita. Nah kita selaku warga yang baik ya harus, saya kira harus menyuarakan itu ya, paling tidak di forum yang baik ini ya harus menyuarakan itu, bahwa jangan lagi lah ada seorang pendidik kemudian yang harusnya memberikan contoh kepada anak didik dan lain sebagainya, tapi menjadi bagian dari aktivitas politik yang saya kira melanggar secara etik, secara aturan dan lain sebagainya. Nah ini saya kira penting sekali untuk kita untuk menyuarakan itu, menyampaikan itu ke publik, utamanya publik utama misalnya dan seluruh mahasiswa. Saya kira itu. Barangkali dari Pak Hendra dalam melihat hal tersebut seperti apa, Pak? Ya, kalau menurut saya sih memang saya juga sebenarnya sependapat juga terkait dengan netralitas ya, netralitas dari seorang aparatur sipil negara, khususnya misalnya tenaga-tenaga pendidik, baik itu yang ada di perguruan tinggi ataupun mungkin di sekolah-sekolah, baik itu di tingkat SMA, SD, SMP. Nah, itu memang harus ibaratnya itu tidak boleh terlibat secara aktif di dalam proses politik ya. Karena ketika mereka sudah terjun di dalam atau terlibat atau bersentuhan langsung dengan proses politik atau aktivitas politik apapun itu bentuknya, pasti mereka cenderung akan tidak netral ataupun mereka itu menjadi semacam orientasi utama dari seorang tenaga pendidik itu menjadi tidak utama lagi. Nah, atau istilahnya mungkin dia kesampingkan mungkin bisa jadi. Nah, maka dari itu mungkin dalam hal ini perlu adanya semacam mengembalikan lagi ya istilahnya jalan ataupun mengembalikan lagi arah dari misalnya seorang ASN ataupun mungkin tenaga-tenaga pendidik tadi ya kan, mungkin agar mereka itu memang benar-benar bisa bisa maksimal di dalam menjalankan tugasnya, khususnya di dalam mencerdaskan anak didik ataupun mencerdaskan generasi penerus ya kan. Nah, maka dari itu di sini peran mereka ini sangat penting, khususnya nantinya di dalam kelanjutan dari masa depan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin. Oke, baik Pak Hendra. Terima kasih juga untuk pernyataannya. Ini luar biasa memang ya. Agak bingung gitu ketika jabat politik kemudian berhadapan dengan pelaksana dari birokrasi gitu kan. Oke, baik, makanya dikarenakan waktu juga saya izinkan untuk memberikan sedikit kesimpulan ya Pak. Artinya bahwa ASN ini yang kemudian terdiri dari PNS dan P3K itu adalah kemudian simbol, bukan hanya simbol sebagai birokrasi, tetapi mereka adalah simbol daripada negara gitu. Di mana mereka adalah pegawai yang tidak hanya bekerja, tetapi juga berfungsi untuk melayani masyarakat dalam hal ini publik. Di mana mereka harus menciptakan masyarakat madani yang berintegritas, profesionalisme, untuk kemudian menjunjung tinggi juga daripada nasionalisme. Yang dimana juga tadi selama obrolan ini dapat kita tarik juga bahwa ASN ini sebagai simbol negara itulah yang kemudian juga harus berfokus pada bagaimana pengembangan individu mereka, juga bagaimana mereka meningkatkan etik dan meningkatkan profesionalitas mereka untuk kemudian menghadapi segala tantangan-tantangan hambatan yang ada di masyarakat. Sebagai guna untuk kemudian bisa meningkatkan taraf birokrasi Indonesia di skala kancah global atau internasional. Dan yang memang juga tadi sedikit kita bilang tarik bahwa pemilu hari inilah gitu sebagai pesta demokrasi setidaknya itu juga sangat berpengaruh gitu terhadap netralitas ASN. Tapi diharap juga ASN ini tetap berpegang teguh pada peraturan yang ada dan berfokus pada tujuannya. Barangkali hal-hal tersebut ini menarik gitu, yang kemudian biasanya di program studi administrasi publik gitu. Kita sering ya Pak itu membahas kajian-kajian seperti ini, diskusi-diskusi ini di ruang kelas untuk kemudian melihat, karena memang politik ini seringkali mempengaruhi daripada pengelolaan administratif gitu. Nah kita lah kemudian dari administrasi publik kemudian menjadi fokus dari lokus kami untuk kemudian menjadi diskusi ataupun kajian ilmu. Barangkali seperti itu Sobat Uta.
Tidak terasa kita berakhir sudah kebersamaan kita ini, maka saya terima kasih atas waktu dan partisipasi daripada Bapak Firman dan juga Bapak Hendra. Saatnya saya, Madi Ramadan, selaku host pada hari ini pamit undur diri. Saksikan terus program Uta Bicara, Paksonya Uta 45 Jakarta, berbagi masalah terkini, meluaskan informasi, dan temukan solusi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa.